Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak Ibu, teman-teman dan saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan weekend kali ini Bapak Ibu bahagia ya. Karena kayaknya minggu kemarin banyak yang pada cuan. Mudah-mudahan minggu depan juga kita masih bisa diberikan rezeki, diberikan profit gitu ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu, teman-teman dan saudara-saudara sekalian yang sudah bergabung meramaikan channel Telegram di Angkelmologi. Terima kasih sudah banyak-banyak sharing ilmu. Terima kasih yang sudah belajar bareng gitu kan. Udah rame sekarang grupnya, mudah-mudahan apa yang di-share oleh saya dan teman-teman sekalian dan admin-adminnya di Angkelmologi bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu, teman-teman dan saudara-saudara sekalian. Kali ini saya mau coba untuk menganalisa saham-saham yang memiliki potensi untuk bisa menghasilkan ya minggu depan, tapi ini bisa kita swing atau kita simpan dalam seminggu gitu. Apa saja saham-sahamnya, kita langsung bahas saja. Saya sudah bikin list ada 5 saham yang menurut saya cukup menarik untuk kita swing minggu depan, 5 hari ke depan. Mudah-mudahan tidak mengecewakan, mudah-mudahan bisa menghasilkan profit. Oh iya, untuk teman-teman yang ingin bergabung di grup Angkelmologi, silahkan nanti ada linknya di deskripsi, saya cantumkan linknya. Silahkan bergabung dan silahkan meramaikan juga, belajar bareng kita di sana. Jangan ada perselisihan atau apa. Kita mau pakai teknikal, mau pakai fundamental, itu masing-masing aja. Yang penting kita bisa belajar bareng, kita bisa saling berbagi gitu kan. Oke, langsung aja kita mulai bahas dari yang pertama. Ada Doit. Doit ini menarik karena bisa dibilang dia masih sideways ya, dan dia tidak mau turun dari area supportnya. Jadi kita memanfaatkan momen-momen seperti ini, dia masih ada di area supportnya, jadi kita bisa memanfaatkan. Seperti Doit ini kita beli di sekitaran area support, jadi kalaupun misalnya dia ternyata kita harus cut loss, kita cut lossnya nggak terlalu dalam karena dia masih berada di area support. Nah, untuk Doit ini saya sarankan membeli di area 348 sampai 3 low-nya kemarin ya. Low-nya kemarin itu 354 kalau nggak salah. Ya, betul. Jadi kita coba beli di situ. Kita bikin trading plan-nya 348 sampai 354. Itu untuk area belinya. Nah, nanti teman-teman bisa antri di situ, jangan langsung di HK, bisa antri di area 348 sampai 354 untuk mendapatkan Doit ini. Karena kalau kita lihat dari polanya Doit juga, dia biasanya hijau panjang gitu kan, merah 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 beberapa hari, terus hijau lagi, merah 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 lagi, tapi dia rata-rata tidak tidak mau turun dari area supportnya ini. Area supportnya itu ada di 342 sampai 348. Jadi mudah-mudahan minggu depan masih seperti itu. Dia akan koreksi lagi ke area 348 sampai 354 gitu kan. Kita bisa dapat Doit ini. Terus targetnya kemana? Target pertama dia harus ke 364 dulu ya. Ini target pertamanya 364. Dan kalau misalnya dia bertahan, silakan teman-teman masih bisa di hold untuk ke target selanjutnya itu ke sini ya. Ke sini deh. Ke 378. Nah, ini target kedua. Kita masukkan target kedua 378. Dan kalau misalnya dia kencang dan masih break lagi, ya sudah, dia akan melanjutkan ke area 390. 390 itu untuk Doit. Nah, kita pasang stop lossnya di mana? Kita pasang stop lossnya itu di jika dia tutupan di bawah 342 sebenarnya. Cuman takutnya teman-teman terlalu kalau misalnya kita coba hitung dulu.
Misalnya kita beli di 354 yang paling tinggi deh. Kalau misalnya kita stop lossnya pasang di 342, dia tutupan di bawah 342, berarti 340. Nah, teman-teman sanggup gak dengan risk seperti ini, risk minus 4 ini? Tapi kalau misalnya sebenarnya gini, selama dia nggak tutupan di bawah 342 itu masih relatif aman untuk di hold. Tapi kalau misalnya ternyata dia tutupan di bawah 342, mau nggak mau kita memang harus buang. Jadi gitu. Itu untuk menghitung resiko kita. Tapi kalau misalnya dirasa oleh teman-teman itu terlalu jauh, ya sudah, kita pasang stop lossnya di 348. Kita coba 348. Nah, risknya 1,72 minusnya kalau misalnya kita pasang stop loss di situ. Oke lah, katakanlah kita pasang stop loss di situ. Dan rewardnya kalau misalnya kita bisa dapat di target 1,364, berarti kita akan dapat 2,75. Ini rewardnya. Nah, kalau misalnya target kedua itu 378. Dia sekitaran 6,35. Katakanlah 1 minggu ke depan dia hanya sampai 364 gitu kan. Kita bisa jual di 364. Berarti risk rewardnya kan masih besaran reward daripada risknya, karena kita belinya di deket-deket area support sini. Jadi nggak terlalu dalam gitu kan. Jadi untuk target satunya kita pasang di 364 dulu. Kalau misalnya dia bertahan di atas 364, kemungkinan dia masih akan lanjut untuk besoknya. Jadi teman-teman masih bisa hold barangnya. Semakin rendah semakin bagus kita dapat barangnya. Jadi usahakan di range area ini aja untuk beli doit itu. Jangan sampai di atas ini itu. Kalau di bawah ini berarti harusnya kita sudah seharusnya kita tidak masuk ya. Itu yang pertama untuk doit. Yang kedua ada RALS. Oh salah, RALS, Ramayana Lestari Sentosa. Nah, ini untuk RALS. RALS ini juga berada di dekat area support. Supportnya RALS ini di 635 sampai 650. Itu support, bisa dibilang support kuatnya RALS. Kalau misalnya ini secara stokastik kan juga dia dead cross gitu kan. Artinya apa? Dia kemungkinan akan koreksi ke area sini, ke area supportnya dulu. Jadi sebaiknya teman-teman antri belinya di mana? Di 645 sampai 6 berapa nih? 650 deh. Ya, 655 kalau dikasih. Tapi kalau misalnya takut nggak dikasih berarti dinaikin lagi aja. 660. Dari 645 sampai 660. Itu area aman. Area yang lebih aman, bukan area aman. Area yang lebih aman untuk kita beli RALS. Nah, terus target pertamanya kemana? Target pertamanya dia harus ke sini dulu, ke 700. Kita pasang target pertamanya di 700. Target keduanya ke sini aja deh, 715 atau 720. Itu yang target kedua. Target ketiga kalau misalnya dia masih lanjut, paling dia ke sini, ke 760 atau sini dulu deh, 745. Nah, ini targetnya. Coba kita stop lossnya di mana? Stop lossnya itu kalau dia tutupan di bawah 635, berarti kita harus buang. Stop lossnya di 630 katakanlah kan. Nah, di sini kita misalnya beli di 660. Berarti minusnya 476. Tapi dia sudah terkonfirmasi bahwa dia sudah jebol dari area support. Atau kalau misalnya teman-teman takut terlalu dalam, teman-teman bisa pasang stop loss di 645. Jika dia tutupan di bawah 645, di bawah 650, berarti kan 645 ya, betul ya. Berarti kita harus jual karena tidak mau mengambil resiko yang lebih gitu kan. Oke, nggak apa-apa. Terus rewardnya bagaimana? Kalau misalnya kita tercapai target pertamanya 700, kita jual di 700, rewardnya lumayan, 5,71%.
Tapi kalau misalnya target 2-nya tercapai 720, berarti kita dapat 8,33%. Itu hanya sebagai gambaran. Kalau misalnya teman-teman belum mencapai target, misalnya teman-teman beli di 660, tapi ternyata dia belum mencapai target di 700, teman-teman sudah jual di katakanlah 680 gitu ya. 680 nggak masalah. Yang penting selama dia tidak tembus dari area stop loss kita, ya sudah, kita masih hold gitu kan. Tapi kalau misalnya dia udah tembus dari area stop loss, ya udah berarti kita harus buang. Jadi seberapapun profit itu teman-teman sendiri yang menentukan. Kita hanya memberikan gambaran targetnya dia ke sini ke 700, target selanjutnya ke 720 berdasarkan support dan resistennya dia di 700. Itu yang kedua. Yang ketiga ada BBKP. Nah, BBKP ini juga berada di, sebenarnya area supportnya agak lumayan jauh ya. Cuman beberapa hari ini dia sudah tidak membentuk low yang baru. Mudah-mudahan minggu depan dia juga masih sama. Dia masih tidak membentuk low yang baru. Nah, kalau misalnya teman-teman mau beli, silahkan dicoba untuk antri di area sini 614 sampai jangan deh, kejauhan, takutnya kita nggak dikasih kan. Di 422 sampai 430, 422 sampai 430 itu area range area beli kita, 422 sampai 430. Nah, stop loss kita, bentar, target dulu. Target pertama dia ke sini 446 dulu. Target pertama di 446. 446 ini dia kemarin nggak berhasil jebol ya, cuman mudah-mudahan sih minggu depan masih dia akan berusaha jebol area ini. Target keduanya ke 478 dan target selanjutnya kalau misalnya dia berhasil break dari 478, mudah-mudahan dia ke 488. Nah, 488 itu untuk area beli. Target selanjutnya stop loss kita di mana? Kita lihat dulu stop loss kita area beli di 422. Kalau misalnya teman-teman masih mau menyimpan BPKP ini, masih bisa disimpan sebenarnya untuk jangka menengah gitu kan, beberapa bulan, beberapa minggu. Selama dia nggak tutupan di bawah 406, itu masih relatif aman. Tapi kalau misalnya teman-teman yang beli di 430, sebaiknya stop lossnya di 420. Kita pasang stop lossnya di 420. Itu untuk BPKP. Selama dia tidak tutupan di bawah 420, silakan teman-teman masih bisa hold. Mudah-mudahan dia bisa tercapai target-target ini, target 1, target 2, atau bahkan target 3. Itu untuk BPKP. Selanjutnya ada Adaro. Nah, Adaro ini dia juga berada di area support. Kemarin dia naik. Mudah-mudahan minggu depan dia masih akan melanjutkan kenaikan. Dia kemarin mantul dari area supportnya itu di 12.25 sampai 12.35. Itu support, bisa dibilang support kuatnya Adaro di situ. Dan kemarin dia hijau, dia mantul dari area support. Nah, di mana kita harus beli Adaro? Lebih aman kalau misalnya teman-teman coba antri Adaro ini di 12.35 sampai 12.55. Dapat kayak kemungkinan sih dapat. Mudah-mudahan dapat 12.55, 12.35 sampai 12.55. 12.35 sampai 12.55. Pokoknya kalau misalnya dia dia naiknya kencang dan kita nggak dapat, ya sudah, nggak apa-apa, biarkan aja. Kita nggak harus mengejar saham-saham yang sudah naik tinggi gitu. Kalau misalnya teman-teman masih berani, ya boleh di sini
di sampai ke 1270 silakan, nggak apa-apa diambil aja. Katakanlah kita belinya dari 1255 sampai 1270 gitu ya. 1255 sampai 1270 itu masih nggak apa-apa, masih aman. Yang penting jangan di atas close-nya kemarin. Mending kita ngantri di area situ aja. 1255 1270. Target pertamanya kemana? Target pertamanya dia ke 1305. 1305. Target kedua dia ke sini 1325. 1325. Dan target selanjutnya lagi, kalau dia bertahan di atas 1340 sini 1340, kemungkinan dia masih akan lanjut ke 1360-an, 1355-an. Tapi kita target keduanya mending dipasang di 1340. Mudah-mudahan sampai. Nah, stop lossnya di mana? Karena kita beli di range area 1255 sampai 1270, stop lossnya berarti kita pasang di low yang hari Jumat kemarin. Low hari Jumat kemarin itu berarti 1235. Kalau dia turun dari 1235, ya sudah, kita harus keluar dulu. Itu untuk Adaro. Selanjutnya ada MLIA. Nah, MLIA ini berada di garis MA50-nya, dan dia selama 3 hari terakhir ini dia mantulnya dari garis MA30-nya, MA50-nya. Ini bisa kita lihat di garis merah ini, garis MA50-nya. Mudah-mudahan besok dia bisa, kalaupun dia koreksi paling ke area 900 sampai 930. Jadi sebaiknya kita antrinya di 900 sampai 940 lah. 900 sampai 940. 900 940. Oke, menurut saya masih dapat lah, masih bisa dapat itu untuk area belinya. Nah, target pertamanya kemana? Target pertamanya ke sini dulu, ke 1000. Dia resistennya di 1000, ke garis MA20-nya 1000. Target keduanya kemana? Ke 1070. Nah, resisten selanjutnya di 1070. Dan kalau misalnya dia bertahan di atas 1070, kemungkinan dia akan ke 1100-an, 1130. Nah, stop lossnya di mana? Stop lossnya jika dia tutupan di bawah 900, kita bisa buang dulu. Berarti di 895. Stop lossnya di 895. Nah, kita pasang stop loss di sini. Nah, itu untuk MLIA. Oke, itu tadi 5 saham yang menurut saya menarik untuk kita coba koleksi minggu depan. Jadi teman-teman bisa pantau. Kalau misalnya belum berani beli, silahkan dipantau dulu saham-saham ini, atau dianalisa ulang. Silahkan bisa dianalisa ulang, atau bisa merubah range-nya juga, range belinya di mana silahkan diubah, tidak apa-apa. Yang penting nggak terlalu jauh dari sini, karena range beli ini menurut saya sudah aman. Jadi teman-teman silahkan bisa mengikuti ini, atau bisa mempunyai trading plan sendiri, silahkan. Dan bagi teman-teman yang masih bingung bikin trading plan seperti ini nanti filenya akan saya kasih gitu kan. Saya kasih linknya di deskripsi untuk bisa di-download sama teman-teman, bisa dipakai juga nanti untuk menentukan trading plan teman-teman sendiri. Oke, itu tadi analisa sederhana dari saya yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa jadi pantauan untuk di minggu depan. Ini bukan ajakan beli ya, tapi hanya berdasarkan potensi yang ada. Jadi gitu, resiko ada di teman-teman masing-masing. Kalau misalnya teman-teman cuan juga
profitnya silahkan dinikmati sendiri. Kalau misalnya teman-teman CL, ya berarti jangan menyalahkan orang juga, karena analisa saya belum tentu 100% benar, bisa jadi analisa saya juga salah. Kira-kira seperti itu. Oke, sampai jumpa lagi di analisa bareng Uncle di sesi selanjutnya. Nanti akan saya coba kasih juga untuk di minggu depan, kita review lagi apa yang hari ini saya sampaikan, apa yang minggu ini saya infokan, bisa kita review nanti untuk jadi bahan evaluasi kita. Dan bagi teman-teman yang ingin bergabung di grup Uncle-mology, silahkan, ada linknya di deskripsi, silahkan bergabung, kita belajar bareng di sana. Sampai jumpa di kesempatan lain, kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.